Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah salah satu nabi yang dikenal dengan keberanian, kerendahan hati, dan keimanannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang nabi dan pemimpin, kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga yang dapat menjadi teladan bagi umat manusia, terutama anak-anak. Salah satu kisah yang paling dikenal dari Nabi Daud adalah keberhasilannya mengalahkan Raja Jalut, raja yang zalim dan berbadan besar, hanya dengan senjata sederhana berupa ketapel dan kerikil. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian, keimanan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengalahkan rintangan sebesar apapun. Ketika Nabi Daud masih kecil, ia bercita-cita menjadi seorang prajurit yang berani. Pada masa itu, Raja Talut memimpin pasukannya melawan Raja Jalut, seorang raja kejam yang senang berperang. Raja Jalut memiliki tubuh yang sangat besar seperti raksasa dan memimpin pasukan yang sangat banyak. Ketika kedua pasukan bertemu di medan perang, pasukan Raja Talut merasa takut melihat kekuatan Raja Jalut dan enggan maju bertarung. Situasi semakin genting ketika Raja Jalut dengan sombong menantang pasukan Raja Talut, "Majulah satu persatu melawanku." Di tengah ketakutan pasukan, Nabi Daud yang masih kecil dengan penuh keyakinan menawarkan diri untuk melawan Raja Jalut. Raja Talut awalnya ragu melihat tubuh kecil Nabi Daud. "Dia terlalu kuat, kamu tidak akan bisa mengalahkannya," kata Raja Talut. Namun, Nabi Daud dengan yakin menjawab, "Izinkan saya melawannya, wahai Raja. Dengan izin Allah, saya pasti bisa mengalahkannya." Melihat keberanian Nabi Daud, Raja Talut akhirnya mengizinkannya. Dengan hanya membawa sebuah ketapel dan beberapa kerikil, Nabi Daud melangkah maju menghadapi Raja Jalut. Raja Jalut, yang melihat lawannya hanya seorang anak kecil, tertawa meremehkannya. "Hahaha, siapa kamu sehingga berani melawanku? Kamu hanya anak kecil," ejek Raja Jalut. Selain itu, Nabi Daud juga dikenal memiliki suara yang sangat merdu. Dengan suaranya, ia sering membaca kitab Zabur dan bertasbih kepada Allah, sehingga membuat orang-orang dan bahkan makhluk lain seperti burung turut mendengarkan dengan khusyuk. Melalui berbagai kisah ini, banyak pelajaran berharga yang dapat diajarkan kepada anak-anak. Keberanian Nabi Daud melawan Raja Jalut mengajarkan pentingnya percaya diri, keyakinan kepada Allah, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Di bawah kepemimpinan Nabi Daud alaihi salam, rakyatnya menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Kota Bethlehem, Palestina, menjadi saksi dari masa keemasan di mana keadilan, kemakmuran, dan keberkahan melimpah ruah. Sebagai seorang raja sekaligus nabi, Nabi Daud alaihi salam dikenal tidak hanya bijaksana dalam memimpin, tetapi juga rendah hati dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar, Nabi Daud tidak pernah terlena oleh gemerlap duniawi. Setiap malam, ia bangun dari tidurnya untuk bersujud kepada Allah, memanjatkan doa-doa penuh khusyuk. Ia juga sering menghabiskan waktunya membaca Zabur, kitab suci yang diturunkan kepadanya. Suaranya yang merdu saat melantunkan ayat-ayat suci mampu membuat burung-burung berhenti terbang dan gunung-gunung bergema seakan ikut bertasbih bersamanya. Namun, mukjizat yang paling menakjubkan dari Nabi Daud adalah kemampuannya melunakkan besi seperti lilin tanpa memerlukan api atau alat apapun. Dengan izin Allah, ia dapat membentuk besi menjadi berbagai macam benda hanya dengan tangannya. Kemampuan ini menjadi bukti nyata bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah dan juga menjadi alat untuk melemahkan musuh-musuhnya. Suatu hari, saat ia sedang duduk di bengkel kecil di belakang istananya, rakyatnya berkerumun ingin melihat mukjizat tersebut. Nabi Daud dengan tenang mengambil sepotong besi keras. Dengan kedua tangannya, ia memijat besi itu seperti seseorang yang membentuk adonan roti. Orang-orang terperangah melihat bagaimana besi yang kokoh berubah menjadi lentur di bawah sentuhannya. "Wahai Daud, untuk apa kau membuat ini?" tanya salah seorang penduduk. "Aku membuat baju besi untuk melindungi prajurit kita di medan perang," jawab Nabi Daud sambil tersenyum. Nabi Daud AS tidak hanya membuat baju besi biasa. Dengan kebijaksanaannya, ia merancang baju besi yang lebih ringan, fleksibel, dan tidak mengurangi kekuatannya.
Para prajuritnya pun merasa lebih nyaman bergerak dengan baju besi ini dibandingkan dengan baju besi tradisional yang kaku dan berat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan keamanan mereka di medan perang, tetapi juga memberikan keunggulan strategis. Mukjizat ini disebutkan dalam firman Allah dalam surah Saba, ayat 10. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Sementara itu, kisah Nabi Daud dengan ulat merah mengajarkan kita untuk tidak meremehkan siapapun, termasuk makhluk kecil sekalipun, karena setiap makhluk memiliki peran penting di dunia ini. Kisah Nabi Daud juga mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan syukur. Nabi Daud yang memiliki banyak keistimewaan tetap rendah hati dan tidak sombong. Hal ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk selalu mengingat bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan Allah. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.